terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya selaku wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Batu Mekar, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 3 Batu Mekar, wabil khusus kepada CGP calon guru penggerak Bapak Wawan Haryanto SPD. Alhamdulillah wassyukurillah, pada siang hari ini kita bisa hadir dalam pertemuan sosialisasi budaya positif di ruang yang sudah disediakan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum diseminasi budaya positif kita sama mulai, ada kita dengarkan nanti dari calon guru penggerak. Kami akan bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Batu Mekar, acara ketiga penyampaian presentasi budaya positif SDN 3 Batu Mekar yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Wawan Haryanto SPD. Merupakan acara selanjutnya diskusi tanya jawab, dan acara yang ke-6 doa, dan yang terakhir kesimpulan. Itulah tadi susunan acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru, untuk kita sama ketahui bahwa sosialisasi budaya positif nanti kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita Bapak Wawan Haryanto, karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan nanti dari beliau, sekaligus untuk kita terapkan di SDN 3 Batu Mekar. Untuk menyingkat waktu, kami beranjak acara pertama dibuka, dan untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaznya al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Batu Mekar kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Batu Mekar. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga apa yang kita rencanakan pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Namanya kegiatan belajar, proses belajar mengajar yang dari tadi pagi kita sudah laksanakan sampai siang hari ini, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Yang kedua, selawat serta salam dan lupa mari kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga apa yang menjadi ajaran beliau yang disampaikan oleh beliau kita dapat laksanakan sesuai syariat yang diinginkan, sehingga kita besok mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, lebih utamanya lagi Bapak Kawan SPD sebagai salah satu calon guru penggerak kita yang alhamdulillah baru satu-satunya yang sudah mendaftar dan lulus di angkatan 11. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena terketuk pintu hatinya untuk mau peduli dengan pendidikan kita. Bapak Ibu guru, harapan tiang ke depan ini adalah merupakan motivasi untuk kita semua untuk mau ikut mendaftar menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini ada di tangan Bapak Ibu guru, ada di tangan kita semua. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana cara kita menyajikan dalam proses pembelajarannya, maka anak-anak akan menyerap apa yang Bapak Ibu berikan. Oleh karenanya, melalui calon guru penggerak ini, harapan tiang Pak Wawan mampu memberikan dedikasi yang tinggi, memberikan contoh kepada kita semua, memberikan hal-hal yang positif yang dapat ditularkan oleh Pak Wawan ke rekan-rekan sejawat, sehingga kita benar-benar tergerak hati kita untuk membangun dan peduli terhadap pendidikan yang ada di SDN 3 Batu Mekar khususnya. Dengan keadaan seperti kita ini sekarang ini, guru kita yang PNS hanya 3 orang termasuk dia sebagai kepala sekolah, dan P3K 2 orang, GPD 1. Itu artinya guru kelas 5 orang dan guru mata pelajaran 1 orang. Ini guru PJOK, dan yang guru yang mata pelajaran yang lain seperti agama dan guru agama, ya agama Islam dan agama Hindu, itu kita belum mendapatkan. Insya Allah dekat ini kita akan dapatkan. Walaupun demikian, ini adalah merupakan tantangan kita ke depan untuk sama-sama kita atasi bersama. Apapun kondisi kita, inilah kita. Jangan pernah kita menyerah dengan suatu keadaan, mengeluh dengan suatu keadaan. Inilah tantangan kita sebagai guru tenaga pendidik. Mari kita sajikan kepada siswa-siswi kita yang terbaik, berubah untuk kemajuan kita. Mudah-mudahan ke depan kita mampu berbuat lebih banyak dan kita dapat ilmu-ilmu yang positif dari calon guru penggerak kita besok. Apa saja sebenarnya, apa sih guru penggerak itu? Bagaimana sih, apa sih manunya? Apa saja yang akan dilakukan untuk sekolah ini? Tentunya semua itu tidak terlepas dari apa yang namanya dedikasi. Dedikasi sebagai guru atau tenaga pendidik yang seharusnya dan dituntut untuk menjadi guru bagi siswa itu sendiri, teladan bagi siswa dan teladan bagi yang lain. Jadi nanti apa yang akan disajikan oleh saudara kita Pak Wawan Haryanto dalam pemaparannya terkait dengan aksi nyata beliau yang kebetulan sampai modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif, yang insya Allah apa itu budaya positif, bagaimana seharusnya kita lakukan, apa sebenarnya itu dan sebagainya, nanti boleh kita tanyakan secara bebas. Kira-kira yang mana yang tidak tadi Bapak Ibu pahami tentang budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah ini? Apakah budaya itu termasuk apa yang ada di sini, budaya lokal atau budaya secara nasional? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Nah, karena kita masih dapat ilmu baru tentang budaya positif, baru sekali ini kita akan mulai dengan kurikulum Merdeka, sehingga kedepannya besok
harapkan Pak Wawan dapat memberikan ilmu-ilmunya terkait dengan Umar kurikulum merdeka, apa saja aksi-aksi harus kita lakukan. Tentunya kami P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu bagaimana depannya? Apakah ada modulnya? Saya yakin ada modulnya itu. Mari kita unduh bersama di PMM, insya Allah ada. Di semester 1, di semester 2 ada modulnya ini. Cuma kita harus memilih mana yang cocok untuk kita temukan. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, apa yang akan dilakukan Pak Wawan ini besok benar-benar kita termotivasi, bagi motivasi. Harapan itu yang begitu. Yang tekankan sekali lagi, Bapak Ibu daftar jadi guru penggerak, supaya betul-betul kita menjadi sekolah yang diharapkan. Memang itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Demikian mungkin kata-kata sambutan yang dapat yang sampaikan terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1 di tempat ya saudara pahlawan kita. Demikian, lebih kurang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bandung yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita terinspirasi dan termotivasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. OLB semua guru sudah memiliki gelar guru profesional. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak daripada Pak Guru kita, Pak Wawan Haryanto selaku guru CGP. Kami sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya merupakan acara inti penyampaian presentasi tentang diseminasi budaya positif SDN 3 Bandung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wawan Haryanto SPD selaku calon guru penggerak. Untuk itu kepada Pak Wawan Haryanto SPD, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah kita. Kemudian selawat serta salam lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Batu Mekar, Bapak Menjadi SPD, rekan-rekan guru SDN 3 Batu Mekar, saya ucapkan banyak terima kasih karena masih bisa menyampaikan hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4
diseminasi budaya positif SDN Kebadukan yang merupakan tugas yang sebagai CGP tahun 2024. Baiklah, untuk menyingkat waktu, acara diseminasi budaya positif modul 1.4 akan kita sama-sama mulai. Maaf, Pak, saya berdiri. Ya, ini. Ya. Budaya positif SDN 3 Batu Mekar. Ya, mungkin semua teman-teman sudah tahu ya siapa nama dan apa tugas. Karena ini slide-nya berkata demikian karena ini untuk diunggah di YouTube. Ya, sebelum masuk acara, marilah kita sejenak tersenyum ya 30 detik ya untuk merenggangkan otot-otot di muka supaya tidak terlalu tegang. Silakan, kalau tak bisa senyum mungkin ada gangguan. Senyum apa tertawa? Ya, tertawa lebih bagus lagi. Ini mah senyum 30 detik ya. Karena senyum itu gratis, tidak bayar. Ya, baiklah. Kalau sudah senyum, mari kita ya kesepakatan forum diseminasi ya. Sebelum kita melaksanakan acara pada siang hari ini, mungkin kita butuh kesepakatan kelas seperti kita di kelas, kesepakatan misalnya menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Siapapun yang berbicara kita harus hormati. Mungkin nanti juga kalau ada yang mungkin bisa dituliskan nanti ya, kalau ada salah satu peserta permisi ya silakan mengangkat tangan ya atau open eyes istilahnya di gimmick ya. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti ada waktunya untuk forum diskusi. Mungkin ini sama-sama kita sepakati ya untuk ke dalamnya. Kita sama-sama jadi pendidik, mungkin segala sesuatu yang baik ada aturannya. Walaupun kita menyampaikan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang kurang baik juga kurang baik ya, demikian. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang maksudnya di sini salam dan bahagia itu kita dituntut apapun masalah kita di rumah. Setelah sampai di sekolah kita harus melupakan masalah di rumah dulu. Ya, kita fokus ke tugas kita ke anak-anak. Ya, mari kita berbahagia sejenak untuk melayani anak didik kita. Salam dan bahagia. Ya, selanjutnya ya sebelum kita masuk ke budaya positif, setelah mempelajari modul dari 1.1 sampai 1.4 yang paling melekat atau masih terngiang itu adalah modul 1.1 masalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara sering menganalogikan anak dengan tumbuhan untuk menggambarkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam. Menurutnya setiap anak memiliki potensi alami yang harus dirawat dan dikembangkan secara organik, mirip dengan cara kita merawat tanaman. Anak didik kita itu kita ibaratkan seperti tanaman. Bagaimana kalau tanaman tidak disiram, ditanam begitu saja tumbuh sendiri, mungkin tumbuhnya tidak maksimal.
Begitu juga dengan tanaman. Tanaman itu harus kita kasih pupuk, mungkin disiram ya. Nah, di sini ya beberapa prinsip yang dapat diambil dari analogi Ki Hajar Dewantara adalah anak seperti biji tumbuhan. Setiap anak lahir dengan potensi unik, seperti halnya benih tumbuhan yang memiliki karakteristik spesifik. Tugas pendidik adalah mengenali potensi tersebut dan membantu anak tersebut sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai proses penyiraman dan pemupukan. Seperti tumbuhan yang memerlukan air, cahaya matahari, dan nutrisi yang tepat. Anak-anak membutuhkan perhatian, bimbingan, dan pendidikan yang tepat. Pendidik bertindak seperti tukang kebun yang memastikan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Ya, itu sudah dua. Selanjutnya ya, masih ada pertumbuhan anak sesuai kodratnya. Artinya sama seperti tumbuhan yang tumbuh secara alami sesuai dengan sifat dasarnya. Anak-anak juga harus berkembang berdasarkan kodrat alam mereka. Ini berarti pendidikan tidak boleh memaksakan kehendak luar, melainkan menghormati potensi dan kecepatan perkembangan masing-masing anak. Kemudian lingkungan sebagai faktor kunci. Artinya tumbuhan memerlukan tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan pemeliharaan yang baik untuk tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan anak-anak yang membutuhkan lingkungan pendidikan yang positif, dukungan keluarga, serta suasana belajar yang kondusif agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Ya, begitu juga manusia tidak jauh dengan tanaman. Tanaman kalau tidak seperti tadi dipupuk, dipelihara, dia akan tumbuh asal tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak normal. Karena seperti itu. Begitu juga anak didik kita. Kalau kita sekedar mengajar, terserah tahu pendek, yang penting nah seperti itu. Kita harus melihat potensi yang ada pada anak didik kita harus pandai-pandai mengarahkan. Mungkin si A lebih condong ke matematika, atau si B lebih condong ke yang lain. Itu harus pandai-pandai kita melihatnya atau membaca situasinya. Baiklah, selama modul 1 ini merupakan modul 1.1 yang merupakan dasar dari yang kita pelajari ke modul-modul berikutnya, sampailah ke modul yang sekarang, modul 1.4 ya, yang merupakan budaya positif. Nah, di sini ada 6 budaya positif. Sini disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ini merupakan budaya positif yang akan kita bahas pada saat ini. Ini erat kaitannya dengan yang seperti tadi itu, yang filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini yang ya, kita lanjut. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin positif. Kita menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kesadaran diri, seperti tidak jauh-jauh, misalnya kalau dia selesai makan, sampahnya harus dibuang pada tempatnya, bukan karena ada bapak atau ibu guru, tapi karena kesadaran sendiri. Menanamkan penerapan disiplin
kepada anak didik. Ya, termasuk di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan tadi itu. Nah, ini juga disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, tadi seperti tadi saya bilang bahwa kesadaran sendiri, bukan karena ingin dipuji atau karena menunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk memusapa atau memuasapa, tapi kita bagaimana memupuk anak supaya punya kesadaran sendiri bahwa dia punya tanggung jawab terhadap sekolahnya atau kelasnya. Ya, ini berhubungan dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini ada hubungannya. Kemudian lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada hubungannya. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mana kira-kira yang condong dan sering kita temukan dalam keseharian kita sebagai guru atau melihat peserta didik? Nah, dilihat dari 3 karakter. Nah, namanya kira-kira lebih condong 1, 2, atau 3. Nah, ya, ada di sini yang sifat intrinsik atau ekstrinsik. Nah, mungkin di sini ada 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang anak-anak kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ya, ada Pak Guru, baru dia pungut sampah, atau dia misalnya dia melakukan hal-hal yang negatif karena ada yang ditakuti atau ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasa dibilang hebat sama Pak Guru, saya banyak kerjakan, atau saya yang maju. Nah, itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini 2 faktor yang datangnya dari luar pribadi seseorang atau di luar dirinya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya tanpa ada iming-iming hukuman atau tanpa ada iming-iming penghargaan dari orang, dia melakukan sendiri tanpa dia disanjung, misalnya hebat atau itu mungkin agak sulit, tapi pelan-pelan kita akan lakukan karena sesuatu yang baik kalau kita berusaha pasti kita bisa. Ya, ini mungkin 3 motivasi perilaku manusia. Yang 2 datang dari luar, kemudian yang 1 dari diri sendiri, datang dari dalam diri. Ya, lanjut. Ya, masuk ke keyakinan sekolah. Ya, sebelum ke keyakinan sekolah, ada yang namanya peraturan sekolah dan keyakinan sekolah.
Siapa yang bisa bantu saya apa itu keyakinan, apa itu peraturan? Ya, kita sama-sama. Ya, kalau peraturan sekolah, ya nanti mungkin secara apa namanya, gampangnya peraturan sekolah itu adalah peraturan yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Misalnya peraturan sekolah, begini aturan sekolah. Sedangkan peraturan sekolah itu sudah ada yang melaksanakan belum tentu menerima karena sudah tertera. Itu peraturannya, kita harus jalani misalnya. Tapi ada beberapa peraturan yang bertentangan dengan hati nurani, yang tidak sesuai dengan seseorang. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas, misalnya di sini. Ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, seperti tadi misalnya kita membuat keyakinan kelas atau peraturan datangnya dari salah satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan apa yang harus kita lakukan di kelas. Itu kesepakatan antara guru dan murid, harus saling mengisi, tidak ada yang dirugikan. Ya, lanjut. Ya, di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, nah di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas. Nah, di sini setiap anggota kelas perlu satu belajar, kemudian merasa senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, di sini ini contoh-contohnya saja. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, menghormati serta barang miliknya. Ya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian hormat, kami meyakini bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ya, nah flashback dulu. Ya, sebelum kita lanjut mungkin kita pemanasan atau misalnya flashbacking, pendinginan, pemanasan ya. Pendinginan dulu pagi kita pemanasan karena suasana pagi perlu dipanaskan. Karena sekarang sudah panas, perlu didinginkan. Baiklah, saya minta sekarang Bapak dan Ibu berdiri semua. Berdiri semua. Kemudian tangannya, ya dulunya perhatikan dulu. Di sini perintahnya, ikuti perkataan saya. Ya, ikuti perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya. Ya. Ya, tangan ke depan, ya, melemaskan dingin. Dua-duanya, tangannya dua-duanya. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping kiri kanan, ya. Diturunkan, ya. Tangan ke atas. Ya, fokus, harus fokus. Tangan. Mengikuti gerakan apa tangan ke perkataan?
Ya, ikuti perkataan. Tangan ke atas. Jangan ikuti perkataan. Jangan Ikuti gerakannya. Perkataan. Ikuti ya. perkataan, jangan ya ikuti perkataan, jangan ikuti gerakan. Oke, Ya. ulangi. Ulangi. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan, turunkan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Diputar-putar tangannya, diputar. Setelah diputar-putar, pegang dagu. Dagu. Tangan ke atas lagi. Pegang telinga. Tangan ke atas lagi. Ke samping. Ke atas. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk semua. Ya, untuk melatih konsentrasi atau fokus ya pendengaran kita, bahwa anak-anak apakah masih fokus atau sudah mulai rada-rada ya sudah oleh atau sudah ngantuk. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia itu ada orang mungkin yang berbeda-beda kebutuhan dasarnya, tapi kebutuhan dasar manusia itu sama saja antara kita dengan orang lain. Ya, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Kebutuhan dasar manusia, satu, bertahan hidup. Itu sudah pokoknya ya, bertahan hidup itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, lanjut. Nah, di sini saya mencoba mengangkat studi kasus, contoh studi kasus. Di sini Ibu Sena, guru wali kelas 2 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ajis. Beberapa anak telah mengeluhkan Ajis yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sena, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan hal tersebut? Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, seandainya Bapak Ibu guru berada di posisi Ibu Sena, punya anak murid yang suka mengambil atau memakan bekal temannya dengan paksa. Kira-kira kalau misalnya guru, coba apa yang harus dilakukan menurut? Ya. Mungkin yang saya akan lakukan adalah memanggil anak yang suka mengambil makanan temannya atau mengambil uang jajan temannya itu. Mungkin itu yang saya lakukan untuk memanggil anak yang suka mengambil makanan anak tersebut. Ya. Setelah dipanggil terus ditanyakan kenapa kamu ngambil makanan ini, ya solusinya, alasannya apa? Misalnya Pak Guru. Terima kasih. Seandainya saya memiliki atau menemukan siswa yang seperti siswanya Ibu Sena, mungkin saya akan melakukan pendekatan khusus pada anak itu. Nah, setelah saya melakukan
pendekatan, saya akan memberikan beberapa kata-kata supaya anak itu berhenti atau jangan melakukan hal-hal yang sering dia lakukan. Terima kasih. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, tepuk tangan. Ya. Mungkin mirip-mirip ya. Menanyakan saat ini menanyakan apa alasannya mengambil makanan temannya. Kita lanjut ke selanjutnya. Coba kita lihat di sini. Ya, pertama di sini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ajis adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dia merasa lapar, mungkin karena dia tidak punya, dia mengambil punya temannya. Ya, itu tadi berhubungan dengan yang kebutuhan pokok manusia bertahan hidup. Kemudian selanjutnya alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Nah, cari perhatian. Ya. Kemudian temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi ketua Ajis ya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ya. Dia intinya cari perhatian. Mungkin di rumah kurang perhatian, dia mencari perhatiannya di sekolah seperti yang kemarin Pak Kepala sempat memberikan solusi kepada ibu guru bahwa mungkin anak kurang perhatian, dia cari perhatian ke ibu dan bapak guru di sekolah. Mungkin itu nanti. Mungkin yang selanjutnya ke yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ajis sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ingin dia berkuasa di kelasnya, misalnya ditakuti ya. Bisa jadi itu juga maksud. Kemudian yang selanjutnya alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Adi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin mencoba sesuatu yang belum mungkin pernah dia coba. Mungkin dia bekal temannya ada telur dadar dengan dicampur dengan sosis misalnya, yang tidak pernah dia rasakan di bekalnya. Atau misalnya dia melihat ikan ayam di menu temannya, mungkin dia tidak pernah memakan ayam dan sebagainya. Begitu alasannya, ingin kebebasan. Kemudian alasan kelima, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Ajis sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia semua iseng. Ada alasan yang mungkin yang antara yang 4 itu sudah terpenuhi, tapi dia yang kelima ini jatuhnya misalnya mencari kesenangan saja. Nah, dari yang 5 itu mungkin ada salah satu yang lebih condong ke sana. Apakah dia tadi yang pertama ya, survival atau bertahan hidup, tak pernah sarapan, dia mencuri dan sebagainya, sampai dia sudah kenyang sebenarnya, tapi cuma mencari kesenangan, cuma melihat ekspresi temannya yang kesal itu saja. Yaitu yang harus kita pahami di anak kita. Selanjutnya ya, posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu posisi kontrol restitusi? Ya, kita lihat ya. Posisi 5, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5. 1, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer. Dari kelima restitusi ini atau posisi kontrol restitusi,
kira-kira kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya condong kemana atau lebih sering saya lakukan yang mana dari 5 kontrol restitusi. Mungkin 1 sebagai penghukum, 2 pembuat masalah bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya, kita kembali bercermin pada diri sendiri. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada tabelnya, Bapak Ibu Guru. Kita perhatikan. Di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar juga. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Nah, di sini ada tadi yang 5 itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, misalnya di sini ada contoh guru berbuat misalnya di sini. Kalau dia menghukum, contohnya sana menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, termasuk sana menjewer telinga, menyakiti. Apa saja ketok, menyakiti, menghardik, misalnya memukul. Nah, termasuk di sana perbuatan penghukum di sana. Kemudian yang membuat merasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya, nah, kamu seharusnya. Kemudian ibu percaya loh sama kamu. Nah, ini kalimat yang membuat merasa bersalah. Nah, kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya dia bersalah, apa alasannya sehingga dia berbuat salah atau dia melakukan. Nah, kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Maksudnya apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu kerjakan itu adalah salah misalnya. Jadi cuma memantau saja, mengukur, menghitung, mana lebih condong apakah ini perbuatan baik apa buruk, dan pada memantau. Kemudian manajer, nah ini baru dia mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya manajer, dia tidak menjas salah itu salah, tapi dia memanggil secara baik-baik, apa sih yang kamu lakukan? Ya. Dia menanyakan, itu manajer. Dia menanyakan si anak atau orang yang bersalah itu apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu bisa melakukannya. Nah, dia tidak langsung menjas atau menghakimi anak itu dia salah. Nah, kemudian lanjut. Sendiri misalnya guru berkata, kalau yang hukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ya, misalnya mengancam, misalnya. Nah, awas saja kalau tidak keren. Nah, ya, nanti hukum atau kamu di depan. Termasuk hukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya, nah ini kalimat awalnya. Kemudian kamu sudah tahu loh konsekuensinya tidak. Nah, kemudian ibu lelah sekali mengatakannya, berapa kali kamu. Nah, kemudian ibu stres sama kamu. Nah, misalnya ini pembuat itu merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah kalau tidak mengerjakan. Kemudian kalau teman, nah kalau ini teman, misalnya posisi kita sebagai temannya, ayolah lakukan demi ibu, kamu pasti bisa kok. Nah, bisa seperti itu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh. Nah, kita boleh mengolek-olek misalnya apa yang pernah kita lakukan pada anak itu. Itu posisi teman. Kemudian pemantau. Nah, kita kembalikan, loh, apa peraturannya yang kamu langgar? Nah, misalnya itu pemantau. Kemudian manajer. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, yang mencarikan solusi untuk sekarang ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian hasilnya. Nah, sini kalau dilihat hasilnya, memberontak kalau dihukum ini. Anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, misalnya kali kalau itu
kita menghukum anak itu pasti dia kadang-kadang setelah dipukul apa reaksi anak? Pasti dia akan mengancam, awas besok gitu. Jangan orang lain dan berbohong. Kadang-kadang kalau kita jas anak, dia secara tidak langsung nggak pernah kita kepada dia yang melakukan itu juga anak itu berbohong. Kemudian pembuat masa bersalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Ini mirip ya, penghukum dan pembuat masalah ini mirip. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong seperti tadi. Saya bilang itu dia menyangkal, tidak pernah melakukan padahal dia sendiri yang melakukan. Kemudian kalau teman itu ketergantungan, macam-macam ketergantungan. Bebek saya sama ibu yang itu dia suka tak marah. Dia melakukan sesuatu karena ini misalnya ketergantungan ya. Kalau dia yang minum nanti saya akan lupa atau misalnya kalau sama dia suka marah. Itu kelemahannya kalau sebagai teman. Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Itu dimotivasi oleh manajer. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi ya, penghukum sama yang membuat rasa bersalah. Kemudian teman murid meletakkan guru di diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, itu tadi saya bilang dia selalu ketergantungan dengan guru, salah satu guru yang misalnya yang merasa dirinya aman atau merasa dirinya sebagai teman. Kemudian pemantau murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian kalau manajer murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini manajer ini istilahnya kayak nasihat membangun manajer. Kemudian buat berkata di sini nah di sini kalau kita hukum dengar saja nanti juga marah lagi. Misalnya ibu itu suka marah-marah, ibu itu emosian. Nah, seperti itu. Pernah saya dengar ibu itu emosi ya. Jaga juga marah lagi ya. Kemudian kalau dapat masalah maafkan saya. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ini dari anak ya. Kemudian bapak, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalnya kalau konsekuensinya dia pemantau, dia malah sebagai hukuman saya tulis bilang minta maaf 2 lembar misalnya. Nah, itu seperti ini. Pemantau ini untuk menulis kesalahannya, atau misalnya saya bersihkan WC bu atau pak untuk menulis kesalahan saya, sana dia di pemantau. Kemudian manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dia meminta solusi kalau manajer ini. Kemudian terakhir dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Nah, kalau penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, ini kalau ini kita rendahkan ya, anak-anak merasa teman-temannya dia merasa malu kan, dia rendah diri. Kemudian kalau teman lemah, tidak mandiri atau tergantung. Kemudian pemantau, sanksi atau hadiah untuk dirinya, melibatkan diterapkan pada sanksi atau hadiah. Nah, ada yang mengharapkan hadiah yang sama-sama. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kalau kita sering juga apa yang kita sedang ini sebagai pemantau, ini kita kasih hadiah. Nah, pemantau ya, karena tidak untuk membangun, tapi karena ketergantungan jadinya di sini yang kurang bagus juga.
menunggu azan. Kita sejenak sambil menyaksikan nunggu videonya. Ya, baiklah kita lanjutkan. Tadi kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh video bisa kita saksikan bersama.
punya masalah ya. Ya, kita lanjut ke tadi manajer ya. Posisi manajer. Kemudian kita lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti tadi itu contohnya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid, pada diri murid. Nah, sudah tadi dicontohkan. Nah, kemudian kita ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, tahapan dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas yang tadi itu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tiga itu, validasi tindakannya apakah benar atau salah dilakukan. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolahnya. Kemudian lanjut. Nah, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat masalah adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Tadi kita contohkan ya. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, tadi sudah dicontohkan. Nah, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, validasi tindakan salah. Lanjut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kan contohnya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah ini tulisannya nih. Tanpa harus membuat amin. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dari sudah video. Nah, di sini disiplin ya kita. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam melakukan belajar sekolah. Nah, tadi itu ya. Ya, ini pada akhirnya terima kasih. Semoga ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga sama-sama kita bergerak, lekas bergerak dan mari kita menggerakkan. Ya, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Guru Wawan Haryanto SPD yang telah menyampaikan presentasi diseminasi tentang budaya positif yang harus diterapkan sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi kita semua mendapatkan ilmunya dan untuk kita terapkan sebagai seorang pendidik dan pengajar di SDN 3 Batu Mekar. Karena tadi dari hasil apa yang telah kami simak, apa yang telah kami cermati, banyak ilmu yang kita dapatkan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru Wawan Haryanto SPD. Lagi sekali kepada Bapak Wawan Haryanto SPD kami ucapkan banyak terima kasih. Beranjak ke acara selanjutnya, diskusi tanya jawab. Ya, tentang apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan budaya positif yang sudah disampaikan tadi dan atau yang sudah dipresentasikan tadi sama Bapak Wawan Haryanto SPD. 2 pertanyaan saja. Silakan kepada Bapak, mohon maaf, kepada Ibu Guru saya SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Cuma sedikit yang saya mau tanyakan adalah tentang jelaskan apa perbedaan hukuman dan restitusi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini saya perlu bertanya sedikit tentang, mungkin saya belum jelas tadi atas penyampaian yang diberikan oleh Bapak Wawan Haryanto. Ingin saya tanyakan sedikit tentang apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali tadi diskusi tanya jawab, kita langsung saja ke Bapak Guru Wawan Haryanto SPD untuk jawabnya. Nanti untuk tanya selanjutnya sesi kedua pada Bapak Guru. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dia. Tadi mungkin Ibu Guru saya kurang menyimak ya apa penjelasannya ya antara apa perbedaan antara hukuman dan restitusi. Ya. Kalau hukuman, tujuannya hukuman adalah hukuman bertujuan untuk memberikan konsekuensi negatif atas perilaku yang dianggap salah. Nah, fokusnya adalah kepada pembalasan atau pencegahan perilaku negatif dengan menimbulkan rasa tidak nyaman atau penderitaan. Itu kalau hukuman ya. Sedangkan kalau restitusi itu jelas tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dan mengembalikan harmoni setelah terjadinya pelanggaran, fokus kepada pemulihan dan tanggung jawab tindakan yang dilakukan anak tersebut.
itu antara hukuman dan restitusi. Hukuman itu bersifat bertujuan untuk memberikan konsekuensi negatif berlaku yang dianggap salah. Sedangkan restitusi adalah bersifat memperbaiki hubungan, ya. Mungkin itu. Dan kedua, antara peraturan dan keyakinan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sepintas di awal bahwa peraturan dan keyakinan itu ada perbedaannya. Kalau peraturan itu sifatnya biasanya lebih kaku, berfokus pada apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Nah, kalau peraturan misalnya itu tidak boleh ada tidak bolehnya, ya. Tidak boleh berbicara pada guru pada saat guru sedang mengajar atau contohnya misalnya harus datang tepat waktu, itu peraturan, ya. Nah, sedangkan kalau keyakinan itu lebih fleksibel, positif, yang berbasis pada kesepakatan bersama antara guru dan murid, bersama-sama disepakati atau diyakini oleh seluruh anggota kelas, keyakinan kelas. Dia sama-sama membuat peraturan secara sama saja sih, cuma perbedaannya dia guru dan murid dia sama-sama membuat peraturan itu atau keyakinan itu sama. Kalau peraturan itu guru yang membuat sudah dijamin ini untuk peraturan kelas kita, seperti itu. Sehingga peraturan itu banyak yang anak-anak kadang-kadang berat melakukannya. Tapi kalau keyakinan itu karena dia sama-sama kita buat, sama-sama diusulkan, jadinya siapa yang melanggar ada konsekuensinya. Mungkin cuma itu, Pak Guru. Ya, dengan demikian mungkin langsung saya simpulkan, Guru, ya, bahwa pada siang hari ini diseminasi modul 1.4 saya simpulkan budaya positif di sekolah merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim sekolah yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik secara akademis maupun emosional. Mungkin cuma itu kesimpulan akhirnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Demikian tadi namanya hasil diskusi kita bersama Bapak Guru Sigilpi, Bapak Wawan Arianto SPD, merupakan kegiatan terakhir tadi diskusi tanya jawab. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan jawaban yang sangat baik oleh Pak Guru kita tadi. Mudah-mudahan sosialisasi kita, pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dari awal maupun kita dari awal kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar, dan kita tentunya mengharapkan guru-guru yang lain seperti apa yang dihadapi saat ini ada Pak Wawan adalah calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua bisa berdoa. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pertemuan kita kembali disampaikan dan sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru Wawan Arianto SPD, maka berakhir pula
kegiatan sosialisasi destinasi wilayah positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Wan Alanto selaku CGP. Dan sebagai acara terakhir yakni doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan ala fi kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah yassir umurana fid dunya wal akhirah. Yassir umurana fid dunya wal akhirah. Yassir umurana fid dunya wal akhirah. Yassir wa la tu'assir fa innaka yassiru bi kulli asir wa 'alaika yassir wa 'alaika yassir wa 'alaika yassir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama baca Al-Fatihah. Dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Dan atas nama membawa acara di mana kepada yang telah berkenan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kami tutup dengan ucapan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi